Pak RT, ya. Ini musik apa kok suaranya meledak kayak gini? Ini musik haus. Musik haus. Haus. Minum terus ya berarti? Ya, gitulah. Gimana ini Pak Tegar? Kamu ada rencana nikahin anak? Bisa nggak ya? Suara Iya. sound milik Pak RT nih. Iya. Sound horak ini. Aku mau pesen Pak RT kalau menikahin anak saya Pak RT. Bisa nggak pesen sama sound ini Pak? Oh, mau nyewa? Iyalah. Boleh. Oh, boleh. Asal harganya masuk. Alah, masalah harga nggak apa-apa kalau suaranya gini enak bener. Terus rencana kapan anak mau Ya, menikah? tunggu sabar dulu. Kan anak saya masih SD. Masih SD pesennya Ya nggak apa-apa. Ya, pesen nggak. Lanjut, enak bener. Ah, suaranya jeglek-jeglek, meledak. Tek. Berhenti, Tek. Tek. Waduh, ada apa sih, Din? Saya mau lapor, Tek. Lapor kok di sini? Ya, ke rumah. Itu son siapa, Tek? Kuping saya sampai budek, Tek. Kalau kuping budek itu kan bawaanmu sejak lahir. Malah nyalain son. Pak RT tahu, gara-gara son itu gendeng saya pada jatuh, kaca pada pecah. Dari dulu kan rumahmu udah reot. Pak RT, kalau nggak mau tanggung jawab, saya bubarin itu Pak RT. Bubar. Emang upacara dibubarin. Waduh, Pak RT edan. Oh, lu yang edan. Duk. Ini siapa sih nyalain musik ini? Sampai goyang pagar loh. Yuk. Ini ada apa toh? Tapi lumayan lah, enak juga musiknya. Biarin lah, bodo amat, gak ada orang kan. Yang penting bahagia aja lah. Oke deh, oke, lanjut terus. Pak. Jangan gila. Ini ada siapa yang hajatan ini? Saya kalau binik yang ngomong nggak denger, lebih enak ini, lebih enak suara ini daripada omongan binik. Dengerin dulu, ini loh siapa yang hajatan. Kalau ada yang hajatan saya mau ganti baju, saya mau ke sana, lumayan makan gratis. Lah terus itu siapa kok nyalain sound kenceng-kenceng? Itu anak-anak muda, saya suruh ini coksen, cekson. Dan kata anak-anak muda sekarang gemar cekcok kan lebih baik cekson. Kalah kok boro-boro anak muda. Kamu sendiri loh, kamu sendiri sama aku sukanya cekcok. Maksudnya itu Pak, ini cekson punya siapa? Sonnya itu? Ya punya gua dong. Pak, orang kabel loh Pak itu Pak, semua lu bergetar nih. Saya suruh matiin dulu anak-anak. Iya matiin dulu. Hei, tolong matiin ya. Siapa Pak yang dimatiin? Mertua saya. Hah? Kurang ajar. Oh, sontoloyo. Ini dah. Itu maksudnya siapa yang bikin son itu? Punya aku, aduh. RT. RT son horek. Punya gua. Emangnya kamu punya duit? Halah. Itu kan belinya aja setengah M, tahu nggak? Setengah M, tahu nggak? Setengah ember. Setengah 500 juta. Loh lah iya 500 juta lo, kamu duit dari mana? Masa kamu nggak inget? 1 minggu yang lalu kan bapakmu jual warisan itu loh. Itu uang tabungan. Modal itu. Aduh Pak, gimana toh? Takut nanti kita sewa-sewain. Kamu jangan berkawat, jangan khawatir. Nanti kita komersialkan, kita sewa-sewain. Oh iya Pak. Itu duitnya cepet kembali.
Kebetulan kan sebentar lagi Agustus. Pasti laris manis. Son horeg pokoknya. Horeg tok pokoknya. Kalau duitnya balik setengah M, itu yang 250 untuk saya ya. Kok enak amat loh. Itu modalnya dikasih dulu ke aku. Nanti kalau ada untungnya. Idenya kan dari saya. Kan kamu punya ide doang. Kalau kamu punya ide doang tapi nggak punya duit ya nggak bisa. Punya duit dulu baru punya ide. Namanya pinjam itu kan tidak harus dikembalikan utuh. Kan bisa saya cicil. Misalnya setahun saya bayar 10.000 kan nggak apa-apa. Kamu tuh sama mertua sendiri kok. Oh pakai otak po. Oh wong edan. Ini motor kayak bronkitis kali ya. Mana ini RT? RT! Waduh, ulet bulu. Mas, saya lihat dari sana. Iya. Pak RT kayak orang step. Wah, ngapain joget-joget sendiri kayak orang kesurupan? Emang nggak boleh, orang seneng. Lu sirik ya, kalau Pak RT lagi seneng. Maksudnya joget kan kalau ada musiknya, lah nggak ada musiknya kok joget? Stres. Kagak gua mah. Gua ini lagi gembira. Gembira. Ini di atasnya gembira itu gembira. Habis dapat arisan? Kagak mah. Ya gembira kenapa? Saya itu nggak pernah ikut arisan toh. Yang ikut arisan itu bini gua. Arisan mingguan, harian, bulanan, tahunan. Ya tetep aja giliran dapat yang ngabisin duit Pak RT. Tapi kan saya yang bayar. Ini. Nggak gembiranya kenapa Pak? Gua kan beli peralatan baru. Yang apa? namanya sound horeg. Oh, sound horeg itu punya Pak RT? Iya dong. Wah mantep itu Pak. Dong. Iya. Nah kamu sebagai staf ahli saya itu apa yang bisa kamu kontribusikan? Sound horeg itu Pak, itu akan apa? Memperbaiki perekonomian masyarakat kecil. Nah itu ide cemerlang. Iya, kontribusinya nanti kan ada sound horeg, mesti parkir rame Pak. Oh iya. Nah, parkir itu yang kita akan mintain duitnya. Gitu ya. Nah, dari duit parkir itu akan kita kelola. Terus Nanti kalau orang dagang? Orang dagang kita pungutin juga Pak, dikit-dikit aja ya, tapi nggak ada paksaan ya. Namanya juga nyari masyarakat kecil. Jadi, supaya tidak ada kecemburuan. Iya, Nah, maksudnya kan kita memberikan kontribusi menggerakkan ekonomi dari sound horeg. Ya. Nanti kalau dikumpulkan duitnya untuk siapa itu? Loh, Pak RT jangan ngurusin duit itu, biar saya yang ngelola Pak. Duit sound horeg itu Pak RT kan udah ada persewaan, datangin. Duit-duit parkir saya yang ngelola. Itu nanti akan saya sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya baru tahu. Ternyata kamu punya jiwa sosial yang tinggi. Loh, Pak RT. Kalau Pak RT kan jelas sudah mendapatkan hasil dari sound horeg. Kalau ada protes-protes dan lain-lain kan bisa ditutupi dari itu. Gampang Pak. Nah, duit parkir, duit pungutan-pungutan dan lain-lain, pokoknya dari di luar persewaan saya yang ngelola. Oke. Dan kamu sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, terus kira-kira siapa ini yang membutuhkan toh? Yang membutuhkan tuh ya istri saya, anak saya, bule saya, mbak saya, mertua saya kan membutuhkan semua Pak. Itu semua kok saudaramu toh? Loh, tapi kan itu orang kan berarti bukan jiwa sosial lu. Nggak bisa. Lo nggak bisa. Nah, terus saya ya. setuju. Loh, nggak setuju. Ya disumbangkan kepada yang berhak menerima. Nah, itu berhak Pak menerima Pak. Ya, janda-janda yang sudah tua gitu. Ampun, Pak RT ini
Sudah jadi juragan sound horeg, masih mikirin janda itu ada telepon tuh. Ini persewaan sound horeg ini. Ya. Iya Pak Haji. Oh, untuk tanggal berapa Pak Haji? Iya. Untuk tanggal berapa Pak Haji? Waduh. Oke. Ada job lagi kan? Iya. Ini Eh, sekitar tanggal 32 Agustus. Nggak ada tanggal 32 itu. Nggak ada ya? Kalau 34 ada. Malah lebih parah. Saya nggak setuju kalau duitnya kamu kasih ke saudaramu. Kalau Pak RT nggak setuju, saya bisa melakukan hal-hal yang nggak diinginkan loh Pak RT. Contohnya? Saya akan usulkan supaya sound horeg ini diharamkan. Bisa pergi dari sini Kak? Loh iya. Bisa pergi dari sini Kak? Gimana? Dikelola kok malah nggak hubungannya? mau. Loh, ya iya kan Nggak ada rugiin hubungannya. orang banyak. RT dan. Aduh, kebetulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Pak Ustadz. Saya bukan ustadz, saya ini baru prostat. Aduh. Proses menjadi ustadz. Aduh, nggak apa-apa. Terus lagi belajar doa sebelum makan itu, Pak. Ini saya lagi nyusun skripsi. Kemarin udah saya susun segini, ambruk. Betul, Pak. Lagi. Begini, Pak Ustadz. Saya ini mau lapor, Pak. Pak Brodin, kalau lapor tuh ke Pak RT, bukan ke saya. Saya ini hanya ngurusi masalah sosial, Pak Brodin. Tapi begini, Pak. Saya sudah lapor sama Pak RT itu. Iya. Malah nggak didengerin. Emang masalah apa? Ya masalah sound horeg itu. Emang sound horeg kenapa? Loh, itu kan merugikan saya, Pak. Yang rugikan Pak Brodin. Orang-orang lain kan nggak merasa dirugikan, justru merasa diuntungkan. Dengan adanya sound horeg, ekonomi jadi berputar. Orang-orang bisa dagang di situ, parkir juga bisa parkir di situ. Ekonomi bergerak, Pak. Waduh, itu namanya ada adil itu. Kok bisa nggak adil? Kalau perlu, saya minta tolong sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kan punya otoritas. Nah. Tolong saya dibuatkan itu yang namanya himbauan atau istilah sekarang itu patwal itu, Pak. Patwal itu polisi, Pak. Patwal, fatwa. Nah, fatwa itu kan pendapat itu. Ya maksudnya dibikin apa? Himbauan itu Ya, terus? supaya sound horeg itu diharamkan, Pak. Diharamkan? Itu, Pak. Pak, sound horeg diharamkan. Yang diharamkan itu soundnya apa horegnya? Ya, soundnya, Pak. Kalau horegnya, Pak. Kalau soundnya diharamkan, saya ini kan juga suka ceramah pakai sound. Iya. Kalau sound diharamkan nanti ceramah saya jadi haram, Pak. Oh, kalau begitu horegnya, Pak. Kalau horegnya diharamkan, gempa bumi itu juga horeg, Pak. Oh, iya. Kok nggak diharamkan? Nah, terus bagaimana ini? Saya nggak bisa, Pak, menentukan sesuatu hal itu haram atau halal. Oh. Soalnya kalau haram itu kan dosa kalau dilakukan. Iya. Nah, ini kan berkaitan sama sound. Kapasitas saya itu sebagai mubalik. Tuh, mubalik, Pak. Ya, saya mubalik. Tadi katanya Ustadz. Iya, Ustadz itu orang-orang bilang Ustadz, prostat. Tapi saya ini mubalik, Pak. Mubalik itu yang saya tahu. Ya. Itu kan dari bahasa Arab, Pak. Iya. Itu artinya ya sama, Pak. Beda, Pak. Memang mubalik dari tamatan mana, Bapak ini? Saya mau balik ke rumah ini loh, Pak. Istri saya udah nungguin dari tadi. Jadi Bapak ini mubalik. Mau balik, ngapain ngurusin Bukan Pak Brodin? mubalik yang sudah ada itu. Bukan, saya mau balik ke rumah. Waduh, saya ini minta tolong siapa ini? Mubalik, ternyata mau balik dia. Waduh, saya terus minta tolong siapa ini kalau dia balik. Waduh, mau edan. Wanita bukan kamu sendiri, wanita bukan kamu sendiri, wanita bukan kamu sendiri, kamu sendiri.